Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramli. Saya nomor urut 08 dari kelas 10 MIPA 3. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi dan menjelaskan perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, ada 6 topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama biografi Umar bin Khattab, yang kedua masuk Islamnya Umar bin Khattab, yang ketiga proses terpilihnya beliau menjadi khalifah, yang keempat pola kepemimpinan beliau, yang kelima kebijakan-kebijakan politik dan pengaturan, yang keenam terbunuhnya Umar bin Khattab. Nah, saatnya kita masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ai. Umar menghabiskan separuh dari perjalanan hidupnya pada masa jahiliyah. Ia tumbuh pada masa itu, sebagaimana anak-anak Quraisy lainnya. Ia mengunggali anak-anak Quraisy lainnya karena ia termasuk orang yang mau belajar dan pandai baca tulis. Sejak kecil, ia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan yang keras. Beliau anak dari Khattab Banu Adi, seorang yang pemberani, cerdas, dan sangat dihormati. Dan ibunya Hantama binti Hisham ibnu al-Mughirah. Jadi adiknya Abu Jahal dan Umar termasuk misanan Khalid ibnu al-Walid dari pihak ibu yang berasal dari Banu Mazum. Perekonomiannya menengah bawah. Sejak kecil dia harus membantu ayahnya untuk mengembalakan unta dan kambing. Sejak kecil dia dididik dengan baca tulis, bisa berkuda, teknik pedang, dan tidak lupa dia juga disuruh untuk menggembala kambing. Ayahnya mendidiknya dengan keras, tidak ada kompromi untuk satu kesalahan. Hobinya adalah bergulat, minum khamar bersama wanita-wanita, terutama saat bulan haram, dan menunggang kuda. Dia sebenarnya pedagang, tapi tidak bisa kaya sebab kurang bisa bergaul dengan baik. Dan setiap ke Syam, dia lebih suka berdiskusi menambah pengetahuan daripada menfokusi perdagangannya. Dia adalah orang yang sangat membenci Islam sebab Islam telah memecah bangsanya bentuknya dan menganiaya budak Islam. Beliau ingin membunuh Muhammad. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu masuknya Islam. Nah, terdapat banyak pendapat bahwa bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam. Semua itu tidak lepas dari doa Rasulullah SAW. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari kedua orang ini, dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin al-Khattab. Hadis riwayat At-Tirmizi. Doa Rasulullah SAW inilah yang menjadi faktor utama Umar masuk Islam. Keislaman Umar bin Khattab membuat Islam semakin kuat. Dakwah Rasulullah SAW yang semula dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, lambat laun dilakukan dengan terang-terangan. Rasulullah SAW melihat telah tiba saatnya untuk berdakwah secara terang-terangan. Proses terpilihnya Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar menderita sakit dan merasa sakitnya semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa orang yang pemuka sahabat. Di hadapan mereka Abu Bakar mengatakan, "Kalian telah melihat keadaanku yang seperti ini. Aku kira sakit yang aku derita kali ini akan mengantarkanku pada ajalku. Karenanya, hendaknya beliau memilih orang-orang yang kalian cintai untuk menjadi pemimpin kalian. Bila kalian memilih selagi aku masih hidup, maka yang demikian itu lebih baik agar kalian tidak berselisih sepeninggalanku." Ketika pendapat sudah bulat, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan dan mendiktekan wasiat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pesan Abu Bakar bin Abu Quhafa terhadap kaum muslim. Amma ba'du. Sesungguhnya aku telah menunjukkan Umar bin Khattab sebagai penggantiku yang akan memimpin kalian, maka hendaklah kalian mendengarkan dan mematuhi dia. Hendaklah kalian berbuat kebijakan. Bila dia berlaku adil, maka itulah dugaan dan batasan pengetahuanku mengenai dia. Bila dia bertindak aniaya, maka setiap orang akan memperoleh balasan dari dosa yang telah diperbuatnya. Aku hanya menghendaki kebaikan dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib.
Sesungguhnya aku telah menunjuk Umar bin Khattab untuk memimpin kalian. Maka dengar dan taatilah kaum muslimin. Menjawab, kami mendengar dan kami taat. Umar mulai memegang tumpuk kehalifaan pada hari Selasa 22 Jumadil Tsani tahun 13 Hijriah. Bertepatan dengan 13 Agustus tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab wafat 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dengan masa kepemimpinan 10 tahun 6 bulan 10 hari. Pola kepemimpinan sosial Umar bin Khattab. Pola hidup Umar yang sederhana dan sangat mengutamakan kesejahteraan umatnya, khususnya orang fakir miskin, daripada keluarganya sendiri. Kaum saudara Umar yang meminta bagian maal lebih banyak yang ditolak karena lebih mendahulukan Muslim, yang membuat jasa terhadap Islam terlebih dahulu berdasarkan masuknya dan kualitas jasanya. Kebijakan-kebijakan politik dan pengaturan pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama, mengatur seluruh strategi perluasan Islam. Bahkan pada beberapa hal sampai dengan strategi teknis. Menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Menindak orang-orang yang dolim dengan tugas atau dicopot jabatannya dan lain-lain. 3. Membentuk hakim atau qadhi di kota besar. Madinah, Syam, Mesir, dan Persia. Membentuk lembaga kenangan dan melakukan sensus penduduk. Kelima, mengendalikan seluruh sistem pemerintahan dengan ketat, supervise atau pengendalian ketat. Yang keenam, menekan keimanan tanggung jawab sosial di atas pribadi hidup sederhana, keteladanan kepada seluruh wakil-wakil di daerah. Umar melarang memberi zakat pada mu'alaf. Yang kedelapan, dimulai penanggulangan hijriah berdasarkan hijrahnya umat Islam sebagai upaya penguatan di identitas Muslim. 9. Talak 3 sekali ucapan. Ke-10, pembagian harta ghanimah yang tersentral dan membentuk Departemen Keuangan. Yang ke-11, melakukan sensus penduduk. Yang ke-12, penghapusan nikah mut'ah. Yang ke-13, melarang mengumpulkan hadis kemudian membiarkannya. Terbunuhnya Umar bin Khattab. Umar meninggal pada tahun 644 pada usia sekitar 52 tahun. Ada mengatakan 54 dan 60 tahun. Akibat luka-luka yang ditikam oleh Abu Lulu'ah, budak dari Persia, milik Mughirah ibnu Syu'bah, yang tidak puas atas keputusan Umar yang menyangkut nasibnya. Sebelum meninggal, Umar bin Khattab memilih 6 orang Dewan Syuro untuk memilih penggantinya, dan mereka dilarang memilih anaknya Umar sendiri, Abdullah bin Umar, sebagai pemilihan Utsman. Jadi itu semua materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan beberapa ucapan-ucapan saya yang tidak pantas. Dan terima kasih karena telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.